Salam semua sayang-sayangnya Bude. Lagi apa tuh? Baiklah, seperti janji Bude akan cerita satu cerita misteri yang ini pengalaman Bude, yang Bude ikut terlibat dalam masalah ini. Mungkin nanti akan ada bab 1 atau bab 2 ya. Jadi Bude nggak mau panjang-panjang, jadi kalian nggak pusing, nggak pening ya untuk dengar yang Bude bercerita. Ini mungkin ada part 1 dan part 2, tapi sekarang ini ya kita bikin aja ini part 1-nya dulu ya. Kalau nanti waktunya agak panjang, Bude akan bikin jadi part 1 dan part 2. Kalau misalnya waktunya cukup, jadi part 1 aja lah. Jadi gini ceritanya, Bude pesan kalian pikir yang positif ya, jangan yang negatif. Ini adalah pengalaman Bude yang melibatkan juga kawan-kawan Bude. Jadi Bude mohon maaf kalau mungkin ada kawan-kawan Bude yang merasa, tapi maksudnya Bude bukan untuk menjatuhkan marwah atau menjatuhkan air muka, tidak, tapi ini adalah cerita yang Bude alami gitu. Ceritanya gini, waktu itu Bude ada kursus ya di KL, di Malaysia, di Kuala Lumpur, tepatnya di Kuala Lumpur, tapi bagiannya Bude bukan di kotanya, bukan di Kuala Lumpurnya, tapi sebelum di pinggir kota Kuala Lumpur lah ya. Bude nggak mau sebutin karena ini menjaga juga tempatnya. Jadi kita dari Singapura itu ada satu grup ini ya, kira-kira 2 bis ya. Kita berangkat ke Malaysia untuk mengikuti kursus kecantikan lah. Jadi dalam satu bisnya Bude itu ada 40 orang gitu. Jadi dari Singapura tuh memang sudah dibagi-bagi jadwalnya, kita berangkat jam berapa, terus sampai Kuala Lumpur acaranya apa, terus kamar-kamarnya itu sudah ditetapkan ya, nama-namanya udah ada nama-nama lah, 1 kamar 2 kamar nih udah ada nama-namanya. Waktu itu Bude ingat satu kamar itu Bude berlima atau berempat gitu ya, Bude lupa, tapi Bude ingat tuh berlima gitu dalam satu, karena kursus ini cuma 3 hari. Jadi kursusnya itu mulai jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Jadi kalau kita satu kamar berdua gitu kayaknya terlalu mahal ya, jadi kita bagi-bagi biar hemat, jadi satu kamar itu berlima. Tapi Bude nggak tahu entah kenapa pokoknya kita berlima aja. Kita pun juga nggak nanya gitu, kok berlima boleh gitu ya, biasanya kan berdua bertiga gitu nggak apa-apa, ini berlima gitu. Jadi itu sudahlah, cuma untuk numpang tidur aja, is okay, tak ada apa-apa, tak ada masalah gitu. Jadi gini, jadi awalnya kita berangkat dari Singapura, 2 bis ya, dengan rombongan menuju ke Malaysia. Waktu itu kita sampai di Malaysia, di hotel itu kita jam
jam 12 gitu ya, jam 12 atau jam pokoknya lepas zuhur gitu. Jadi kita sampai ambil kunci, terus kita check in lah, kita naik ke atas. Itu cuma untuk antar barang, sembayang, sholat sebentar, itu tuh nggak ada rehat. Jadi kita bersih dulu, yang mau buang hajat, yang mau ke kamar kecil, yang mau sembayang itu dikasih waktu lah 1 jam. Jadi kita langsung aja ke kamar. Jadi waktu itu kayaknya kamar itu tingkat 14, karena di hotel itu nggak ada tingkat 13 tuh, nggak ada. Bude, seingat Bude, kamar 14 gitu. Jadi 12 terus 13 nggak ada. Jadi setelah lantai 12 langsung ke lantai 14. Jadi waktu Bude naik gitu kan, naik lift, turun di lantai 14 itu, begitu buka lift itu buka, ting, itu terbuka pintunya tuh, Bude tuh udah rasa kayaknya kok nggak enak ya, suasananya tuh udah nggak enak gitu, dengan lorong yang panjang gitu, kayaknya suasananya tuh buat Bude rasa nggak enak gitu. Tapi ya sudah, Bude Bismillah, Bude baca, terus kita sembahyang. Setelah kita udah selesai sholat, kita turun untuk makan. Setelah makan kita ada kelas sampai malam, itulah kegiatannya. Pada malam yang pertama itu nggak ada gangguan yang begitu ekstrim, cuma ada satu kawan Bude itu, jadi oke. Nama tuh Bude samarkan ya, jadi nama ada E, B, C, D, E, itu 5 orang kan. Jadi E ini ada satu kakak ya, Bude kasih nama E, terus B, terus C, terus D, terus E. Jadi Bude itu nama Bude C lah, Bude C ya, ada yang E, B, C Bude, D ada yang lain, terus D itu I itu ada yang satu ini, yang ini rombongan atau kawan Bude yang paling muda, mungkin umurnya kira-kira waktu itu 21 gitu, 22. Nah, kebetulan yang paling muda ini dia punya problemnya bukan sakit ya, jadi seperti dia tuh kadang-kadang suka pingsan gitu, terus meracau. Kalau orang itu tuh meracau gitu. Kalau meracau apa ya bahasa Indonesianya tuh ya, kayak kesambet dah, kalau orang Indonesia, kalau orang Jawa bilang tuh kesambet gitu, suka ngoceh sendiri itu, apa ya namanya, pokoknya kerasukan. Jadi dia suka pingsan terus kerasukan gitu. Jadi karena di situ ada 4 orang, jadi kita jagalah yang satu ini. Malam pertama itu dia gitu, dia diam, nggak mau ngobrol dengan kita, diam aja, muka masam gitu. Wah, ada satu yang B ini dia boleh melihat, boleh rasa juga, boleh ada indera ke-6 juga. Jadi dia boleh ngelihat ini ada problem gitu ya, problem dalam tanda kutip gitu, mungkin kemasukan atau kerasukan, Bude juga nggak tahu. Jadi kita biarkanlah dengan dunia dia sendiri. Jadi yang E, B, C ini Bude dengan D ini cuma sekedar tahu aja, nggak ada nggak komen lah, kita cuma melihat dari jauh aja.
Malam pertama dia cuma diam aja, dan itu aura yang ada tuh cukup berat gitu ya. Jadi kita tahu bahwa dia itu sedang sedang kerasuk atau sedang dengan dunia dia yang lain lah, dengan dunia dia sendiri, itu maksud Bude. Jadi malam pertama udah kita lewatin, tetap kita ini ya, kita yang berempat nih kita mengawasi aja. Jadi malam itu Bude tuh nggak bisa tidur. Kita semua yang berempat nih nggak bisa tidur, gelisah jagain yang anak muda ini. Takut nanti dia jalan sendiri keluar apa gitu ya. Jadi kita gilir-gilir atau ganti-gantian untuk menjaga dia. Itu malam yang pertama seperti itu, sampai pagi kita tuh rasa gelisah ya, tidur nggak cukup, capek dalam kelas, jadi kayaknya drop gitu ya, kita semua tuh macam drop. Ini hari yang kedua, jadi dari pagi itu breakfast. Setelah itu kita jam 8 itu kita breakfast, terus jam 9 kita masuk kelas sampai malam. Nah, di pertengahannya ini mau zuhur ya, pukul 12 ya, pukul 12 siang gitu, yang anak muda yang E ini tiba-tiba dia pingsan, nggak sadar diri. Terus akhirnya kita bawalah rombongan itu ya, dari panitia, bukan dari panitia, jadi dari rombongan Singapura yang ketua itu membawa ke kamar, ke bilik ya. Ada 2 orang yang jaga ya, pokoknya takut dia lagi teruk, lagi bahaya, jadi kita dijagalah. Yang dua orang ini, yang satu ini juga boleh lihat gitu. Ternyata aura yang E dengan yang jaga ini saling beradu, jadi tak sesuai lah. Yang E ini, yang muda ini, sebentar bangun, sebentar pingsan lagi, sebentar bangun pingsan lagi, begitu terusnya, karena auranya ini terlalu, yang jaga ini terlalu kuat, jadi saling gontok-gontokan. Kejadian itu sampailah mau maghrib, sampai mau maghrib itu. Terus waktu asar itu oke. Asar oke, udah oke, dia turun ke bawah masuk kelas. Begitu maghrib aja langsung dia pingsan lagi, bawa lagi. Aduh, sampai kita juga rasa bingung ya, ini gimana gitu ya, kita pikir. Nah, cerita selanjutnya Bude rasa di part 2. Jangan lupa, jangan skip dulu cerita-ceritanya. Jadi nanti cerita selanjutnya ada di part 2. Bude akhiri sampai di sini ya, part 1. Nanti Bude sambung lagi ke part 2. Oke, bye-bye.